Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bertemu kembali dalam program Bahana Morning Devotion dengan judul Filosofi Ikan Salmon. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-7 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Salmon adalah ikan yang mahal. Dagingnya sangat lembut dan bernilai gizi tinggi. Di balik lezatnya ikan salmon, ada fakta menarik tentang ikan yang hidup di perairan dalam ini, yaitu ikan salmon berani melawan derasnya arus air laut. Salmon adalah ikan yang berbeda dari yang lain. Salmon lahir di sungai, bermigrasi ke lautan, lalu kembali ke sungai untuk bertelur. Saat ikan-ikan salmon ingin bertelur, mereka akan berkumpul dan berbondong-bondong berenang kembali ke sungai dengan melawan arus sejauh ribuan mil yang penuh rintangan. Berbagai macam predator menantinya untuk dijadikan santapan, hingga arus air deras menjadi beberapa kendala dari mereka saat menempuh perjalanan migrasi dari lautan ke perairan sungai. Cara mereka bertahan hidup selama masa migrasi, salmon akan berenang dengan kecepatan sekitar 30 km per jam, sehingga daya lompatnya setinggi 3 sampai 3,5 meter. Hal tersebut tentunya bisa mengelabuhi predator yang akan memakannya, karena akan sulit ditangkap dalam kondisi tersebut. Sungguh, perjuangan hidup dan mati yang luar biasa. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari ikan salmon adalah nyali mereka tidak menciut, walaupun resiko yang diambil begitu besar ketika berenang melawan arus. Mereka menghadapi semuanya demi sebuah tujuan, yaitu bertelur. Dalam kehidupan, tindakan melawan arus kerap menimbulkan kontroversi. Dalam pelayanan, Tuhan Yesus juga sering dianggap kontroversial. Salah satu contohnya terdapat pada kisah Zakheus, seperti dicatat dalam Lukas 19. Ketika berada di Yeriko, seorang pemungut cukai bernama Zakheus ingin melihat Yesus. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Zakheus berbadan pendek, sehingga rasanya sulit untuk dapat melihat Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Tak habis akal, Zakheus nekat memanjat pohon ara supaya bisa melihat Yesus. Upaya Zakheus tak mengecewakan. Ketika Yesus berhenti di dekat pohon itu, Yesus menyuruh Zakheus turun, karena Yesus hendak menumpang di rumahnya. Rupanya hal ini lantas menjadi masalah serius. Orang-orang yang mendengarnya bersungut-sungut karena Zakheus dianggap sebagai orang berdosa. Bagi mereka, tindakan Yesus di luar kepantasan. Seharusnya kalimat tersebut tidak terucap oleh Yesus, tetapi faktanya Yesus mengabaikan hal itu. Ia tahu bahwa Zakheus membutuhkan keselamatan yang sejati. Dalam hidup ini, tindakan melawan arus terkadang harus kita ambil. Mungkin saja orang menyalahkan atau menganggapnya aneh. Namun, ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya kita akan terus melawan arus dunia yang bengkok ini dengan segala macam bentuknya. Disitulah terkadang kita harus mengambil sikap melawan arus. Pertanyaan bagi setiap
setiap kita, apakah kita siap melawan arus zaman ini dan menjadi berbeda dari orang-orang dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk berani melawan arus dunia ini yang bertolak belakang dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu memampukan kami untuk menghidupi firman ini dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Pada hari ini kami menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan membuat apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini berhasil, dan kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.